Tokoh psikologi humanistik yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika, dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika. Maslow belajar hukum di City College of New York. Setelah mengembangkan minat di bidang psikologi, ia pindah ke University of Wisconsin dan menemukan seorang mentor psikologi, Harry Harlow, yang menjadi penasihat doktoralnya. Maslow memperoleh ketiga gelarnya di bidang psikologi, yaitu sarjana, magister, dan doktor dari University of Wisconsin. Menurut model hierarki kebutuhan Maslow yang populer, semua manusia memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan 5 domain utama. Di bagian paling bawah hierarki terdapat kebutuhan fisiologis, yang dianggap universal. Di antara kebutuhan fisiologis tersebut adalah udara, air, makanan, tidur, kesehatan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan ini yang berada di bagian paling bawah piramida menandakan bahwa kebutuhan tersebut mendasar bagi kesejahteraan manusia dan akan selalu menjadi prioritas di atas kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tingkatan berikutnya dalam hierarki adalah kebutuhan akan rasa aman. Jika seseorang tidak merasa aman di lingkungannya, mereka cenderung tidak akan mengarahkan perhatian untuk mencoba memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Secara khusus, kebutuhan akan rasa aman mencakup rasa aman pribadi dan emosional, misalnya rasa aman dari kekerasan, rasa aman finansial, dan juga kesejahteraan. Pada tingkatan yang ketiga, ada cinta atau kepemilikan. Ketiga dalam hierarki adalah kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki melalui hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan keintiman. Manusia diciptakan untuk terhubung, yang berarti bahwa kita mencari penerimaan dan dukungan dari orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok, seperti klub, organisasi, profesional, atau komunitas daring. Tanpa adanya koneksi ini, kita rentan terhadap kondisi tidak sehat seperti depresi klinis. Tingkatan selanjutnya ada menghargai. Menurut Maslow, ada 2 subtype penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan yang tercermin dalam persepsi orang lain terhadap kita, yaitu penghargaan dalam bentuk prestis, status, pengakuan, perhatian, apresiasi, atau kekaguman. Bentuk penghargaan yang kedua berakar pada keinginan untuk percaya diri, kekuatan, kemandirian, dan kemampuan untuk berprestasi. Dan puncak hierarki Maslow adalah aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia hanya akan mencari pemenuhan kebutuhan ini setelah semua kebutuhan tingkat bawahnya terpenuhi. Maslow mengaitkannya dengan perasaan tidak puas dan gelisah ketika seseorang tidak memanfaatkan kelebihannya secara maksimal. Contohnya, kebutuhan aktualisasi meliputi perolehan pasangan romantis, pengasuhan anak, pemanfaatan dan pengembangan bakat, juga pengejaran tujuan. Maslow awalnya berpendapat bahwa kebutuhan ini memiliki tatanan hierarkis, menggambarkan bahwa kebutuhan pada tingkat paling dasar memerlukan pemenuhan sebelum tingkat yang lebih tinggi, seperti yang divisualisasikannya dalam piramida. Sejalan dengan hierarki ini, kebutuhan kita yang paling mendasar berkaitan dengan fisiologi, yakni nutrisi, kehangatan, dan istirahat. Dan kebutuhan yang paling transenden berkaitan dengan aktualisasi diri, yakni mencapai potensi penuh dan pemenuhan diri. Selama bertahun-tahun, Maslow pada tahun 1970 membuat beberapa revisi penting terhadap teori awalnya, dengan mengakui bahwa, yang pertama, tatanan hierarki itu tidak kaku seperti yang awalnya ia usulkan. Sebaliknya, ia fleksibel berdasarkan keadaan eksternal dan perbedaan individu. Yang kedua, sebagian besar perilaku manusia bersifat multimotivasi. Artinya, setiap perilaku secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi banyak kebutuhan. Yang ketiga, tingkat dapat ditambahkan kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, dan kebutuhan transendensi. Misalnya seperti pengalaman mistik, estetika, seksual, dan lain-lain. Carl Ransom Rogers
adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi humanistik. Ia terkenal karena mengembangkan terapi berpusat pada klien atau client-centered therapy. Dan teorinya tentang aktualisasi diri, Rogers berfokus pada potensi manusia untuk pertumbuhan, pentingnya hubungan terapeutik, dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif individu. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Dalam keluarga religius yang konservatif, ia tumbuh dalam lingkungan yang menekankan kerja keras dan etika moral. Awalnya ia bercita-cita menjadi pendeta, namun setelah belajar teologi di Union Theological Seminary, ia berpindah ke bidang psikologi. Rogers menyelesaikan gelar doktor di bidang psikologi klinis dari Universitas Columbia pada tahun 1931. Pengalamannya bekerja dengan anak-anak bermasalah di Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children membentuk dasar pendekatannya yang berfokus pada empati dan penghargaan terhadap klien. Kontribusi utama Carl Rogers dalam psikologi. Yang pertama ada terapi berpusat pada klien, yaitu client-centered therapy. Rogers mengembangkan terapi ini sebagai alternatif dari psikoanalisis dan behaviorisme. Fokus utamanya adalah menciptakan hubungan terapeutik yang mendukung dan memberdayakan klien untuk menemukan solusi mereka sendiri. Prinsip utama. Yang pertama ada empati. Terapis memahami perasaan klien dengan mendalam. Yang kedua ada penerimaan tanpa syarat. Terapis menerima klien tanpa menghakimi atau memberikan syarat. Yang ketiga dan terakhir ada kesesuaian atau congruence. Terapis bersikap jujur dan autentik dalam hubungan terapeutik. Pendekatan ini mempercayai bahwa manusia memiliki potensi bawaan untuk pertumbuhan dan perubahan yang dapat dimanfaatkan dalam lingkungan yang mendukung. 2. Teori kepribadian humanistik. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu pencapaian potensi tertinggi mereka. Konsep pertama, self-concept. Cara individu memandang dirinya sendiri yang terbagi menjadi self-real atau diri yang sebenarnya dan ideal self, diri yang diinginkan. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan stres dan gangguan psikologis. Penghargaan positif tanpa syarat, unconditional positive regard. Dukungan dan penerimaan tanpa syarat dari orang lain memungkinkan individu mengembangkan rasa harga diri yang sehat. Yang ketiga dan terakhir ada tendensi aktualisasi. Dorongan bawaan manusia untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka. Gordon Allport yang lahir pada 11 November 1897 hingga meninggal 9 Oktober 1867 merupakan seorang psikolog dan ia meraih gelar doktor dari psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori dan mengkaji persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Menurut Allport, salah satu yang paling memotivasi manusia adalah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Kecenderungan ini disebut Allport dengan pemfungsian oportunistik, yaitu pemfungsian oportunistik bersifat reaktif dan berorientasi masa lalu dan biologis. Sekalipun demikian, Allport menganggap pemfungsian oportunistik ini tidak terlalu penting dalam memahami perilaku manusia. Justru kebanyakan perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang berfungsi dalam rangka ekspresi diri, yang oleh Allport disebut pemfungsian appropriate. Maksudnya adalah apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya biasanya adalah demi menunjukkan siapa dirinya. Fungsi ini diberi sifat proaktif, berorientasi masa depan, dan psikologis. Kata appropriate berasal dari kata proprium yang berarti konsep diri. Maksud dari Allport dengan memberikan tekanan lebih kepada proprium ialah mendefinisikan konsep diri sehati-hati mungkin. Dalam melihat konsep diri tersebut, Allport memakai dua pendekatan, yaitu fenomenologi yang fungsional
Secara fenomenologis artinya diri sebagaimana yang dialami sehari-hari, yakni terdiri dari berbagai aspek yang esensial. Lawan dari aspek yang incidental dan accidental yaitu hangat atau lawan dari diri yang dingin dan kabur, dan sentral lawan dari diri sampingan. Menurut Allport, jika seseorang memiliki proprium yang berkembang dengan baik dan memiliki di posisi yang adaptif atau keunikan individu dengan individu lainnya, berarti ia telah mencapai tahap kedewasaan psikologis, yaitu orang yang kesehatan mentalnya terjaga. Tunjuk tanda orang yang memiliki kedewasaan psikologis adalah memiliki perluasan diri yang jelas dan spesifik, memiliki teknik cara-cara tertentu agar pergaulannya dengan orang lain agar lancar, kestabilan emosional dan pendapatan yang realistis, dan memfokuskan perhatian pada masalah dan mampu melihat diri sendiri secara objektif, yaitu menilai perilaku sendiri dan mampu menertawakannya diri sendiri. Yang ketujuh adalah memiliki filsafat hidup yang utuh, yaitu termasuk orientasi nilai yang partikular dan sentimen keagamaan yang terdiferensiasi. Allport menamatkan pendidikan menengahnya di Glenville High School yang terletak di Cleveland. Kemudian pada musim gugur, Allport mengikuti perkuliahan di Harvard dan ia mendapatkan pendidikannya di Harvard pada tahun 1919 dengan gelar sarjana di bidang psikologi dan etika sosial. Rollo May adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang dikenal karena karyanya dalam bidang eksistensialisme dan psikologi humanistik. Rollo May lahir pada tahun 1909 dan meninggal pada 1994. Meskipun bukan seorang filsuf dalam arti tradisional, pikiran May memiliki implikasi filosofis yang signifikan, terutama dalam bidang filsafat pikiran, filsafat eksistensialisme, dan etika. Beberapa aspek kunci dari pemikiran May yang relevan dengan filsafat adalah yang pertama, eksistensialisme. May adalah seorang eksistensialisme yang percaya bahwa manusia bebas untuk memilih makna dan tujuan dalam hidup mereka. Dia berpendapat bahwa manusia menghadapi kebebasan dan tanggung jawab yang menakutkan, dan bahwa hidup adalah proses yang terus-menerus untuk menemukan makna dan tujuan. Pandangan ini menantang pandangan tradisional tentang manusia sebagai makhluk yang ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti genetika atau lingkungan. Yang kedua adalah kecemasan dan kebebasan. May percaya bahwa kecemasan adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Dia berpendapat bahwa kecemasan muncul dari kesadaran kita akan kebebasan dan tanggung jawab kita. May percaya bahwa kecemasan dapat menjadi sumber pertumbuhan dan kreativitas, tetapi juga dapat menjadi sumber kehancuran dan keputusasaan. Yang ketiga adalah cinta dan keberanian. May percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang paling kuat dalam hidup manusia. Dia berpendapat bahwa cinta melibatkan keberanian untuk membuka diri terhadap orang lain dan untuk mengambil resiko. May percaya bahwa cinta adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan menemukan makna dalam hidup. Yang keempat adalah filsafat pikiran. May percaya bahwa pikiran manusia tidak hanya mencerminkan realitas tetapi juga secara aktif membentuknya. Dia percaya bahwa pikiran kita dipengaruhi oleh pengalaman kita, nilai-nilai kita, dan pilihan-pilihan kita. Pandangan ini menantang pandangan tradisional tentang pikiran sebagai cermin yang pasif dari dunia dan menunjukkan bahwa pikiran adalah agen aktif yang terlibat dalam menciptakan pengalaman kita. Yang kelima adalah etika. May percaya bahwa etika harus didasarkan pada kebebasan manusia dan tanggung jawab manusia. Dia berpendapat bahwa kita harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita dan untuk menciptakan makna dalam hidup kita. May percaya bahwa etika tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi harus muncul dari dalam diri kita sendiri.
Meskipun bukan seorang filsuf tradisional, Rollo May memiliki pemikiran yang kaya dan kompleks yang memiliki implikasi filosofis yang signifikan. Karyanya dalam bidang eksistensialisme dan psikologi humanistik tentang pandangan tradisional tentang manusia, pikiran, dan etika, dan menawarkan perspektif yang unik tentang sifat keberadaan manusia. Otterang merupakan sosok yang telah meletakkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, teori ancaman. Otterang menjadi salah satu psikologi yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi transpersonal. Beberapa karya utamanya ialah Art and Artist, Truth and Reality, and Will Therapy. Salah satu hal yang dikaji oleh Rang ialah menyangkut persoalan lahirnya mitos. Menurut Rang, mitos sangat mudah dipahami. Mitos adalah sifat yang digunakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman masa kecil komunal. Mitos mencerminkan keinginan yang ada dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai, saat kita masih menganggap orang tua kita sempurna dan memberikan yang terbaik kepada kita. Kotak atau keranjang dalam mitos menyimbolkan rahim, sedangkan air menyimbolkan kelahiran. Binatang atau manusia setengah binatang menyimbolkan orang tua. Pembalasan dendam adalah tanda kemarahan terhadap tindakan orang tua yang tidak memperhatikan kita. Berdasarkan cara bagaimana seseorang berjuang mendapatkan kemerdekaannya, Rang menggambarkan 3 tipe kepribadian. Tipe kepribadian adiktif, orang dengan tipe kepribadian ini belajar menghendaki apa yang dipaksakan pada mereka. Pribadi semacam ini biasanya pasif dan dimiliki kebanyakan orang. Tipe kepribadian neurotik, orang dengan tipe kepribadian ini memiliki kehendak yang lebih kuat ketimbang kebanyakan orang, namun sibuk dengan perang melawan dominasi internal dan eksternal. Bahkan ada yang berusaha memerangi ekspresi dan keinginan mereka sendiri sehingga tidak ada lagi kehendak tersisa untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Secara moral, mereka memiliki perkembangan moral yang lebih baik ketimbang mereka yang berkepribadian adiktif. Tipe kepribadian produktif, orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menerima dan menyatakan diri mereka sebagaimana adanya untuk berusaha mencapai ideal. Inilah titik yang akan dituju kehendak. Seniman menciptakan dirinya sendiri lalu menciptakan dunia yang sesuai dengan kehendaknya. Oleh Rang, tipe ini disebut kepribadian seniman, kepribadian genius, atau kepribadian kesadaran diri. Pemikiran-pemikiran Otterang. Pertama, trauma lahir. Otterang merupakan tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan istilah trauma lahir. Istilah ini kemudian digunakan oleh Sigmund Freud sebagai dasar dari semua jenis kecemasan. Freud meyakini bahwa trauma lahir merupakan salah satu prototipe yang secara umum sesuai untuk semua jenis kecemasan. Kemandirian manusia, Otterang menganggap manusia sebagai makhluk yang kreatif dan produktif. Manusia memiliki kebutuhan untuk mandiri. Karenanya, manusia tidak dapat tertekan dan dikuasai oleh ketidaksadarannya. Ketiga, psikoterapi. Ketertarikan Otterang terhadap psikologi merupakan pengaruh dari pekerjaan Carl Gustav Jung sebagai psikolog. Otterang kemudian meminati mitologi, seni, dan cerita yang dapat dikaitkan dengan psikologi. Ia kemudian membuat metode psikoterapi yang mengutamakan pengalaman mengenai tempat sekarang dan waktu sekarang. Ketika bekerja di dalam ruangannya, Otterang menjadikan pasien secara langsung sebagai rekan dalam keterlibatan pada kesadaran akan energi. Hal ini dilakukan karena keyakinannya bahwa manusia harus terhubung ke sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Psikoterapi Otterang ini sangat mempengaruhi pendiri psikoterapi Gestalt, yaitu Fritz Perls. Pengaruh pemikiran Sigmund Freud. Upaya Sigmund Freud untuk memperdalam dan memperluas informasi mengenai hubungan antara mimpi, sastra, folklore, dan legenda telah menghasilkan hubungan yang jelas di antara lain tersebut. Otterang menjadi salah satu pemberi motivasi kepada Freud untuk melakukan hal tersebut. Motivasi ini dilakukannya dengan membantu Freud dalam penulisan dan penyelesaian edisi ketiga dari L. Interpretation des Services.